Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kampanye ini berjudul Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. Adapun tujuan dari video kampanye ini, yang pertama, menumbuhkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya soal kebebasan berpendapat, tetapi juga tentang musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, mengajak masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk berperan aktif dalam menciptakan suasana demokrasi yang beretika dan berkeadilan. Waduh, di media sosial nih sekarang ramai banget deh debat soal politik. Semua tuh pada ngomong demokrasi, tapi kok kayaknya malah saling hujat ya? Iya, itu sih yang bikin sedih juga. Soalnya kan harusnya demokrasi itu soal kita menghargai kan, bukan soal kita saling menghujat gitu. Bener banget tuh, demokrasi kan bukan tentang kita ngomong sebatas kita bebas ngomong, tapi kan kebebasan tuh harus ada tanggung jawabnya. Nah, justru itu demokrasi di Indonesia tuh beda. Jadi kita punya namanya demokrasi Pancasila. Jadi nilai-nilai dasarnya itu berasal dari Pancasila, bukan cuma sekedar kebebasan mutlak. Jadi demokrasi itu bukan cuma soal suara, tapi juga soal musyawarah, keadilan, dan kemanusiaan juga. Wah, kayaknya menarik tuh kalau kita bahas lebih dalam. Abis itu kan sekalian kita buat video kampanye buat nyelesain tugas itu. Tepat banget. Yuk kita bahas maknanya dulu, terus kita bahas tentang contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini teman-teman, demokrasi Pancasila itu adalah sistem demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, rakyat itu emang berdaulat, tapi dalam pengambilan keputusan itu harus mencerminkan nilai moral dan kemanusiaan. Berarti kalau di negara lain demokrasinya itu bisa bebas banget ya, tapi di negara kita ada batasan moralnya juga ya. Ya benar banget, jadi di Indonesia itu ada nilai ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan. Misalnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu berarti kita harus musyawarah dulu kan sebelum voting. Iya, musyawarah itu bukan hanya sekedar formalitas saja. Dari situ kita bisa belajar dengerin pendapat orang lain dan mencari jalan tengahnya. Oh, jadi kalau kita debat di kelas sampai panas, abis itu saling menyalahkan, itu bukan demokrasi Pancasila ya? Bukan dong, itu namanya demokrasi egois, bukan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu beretika, kita bebas berbicara, tapi tetap menghargai perbedaan. Wah, kalau kayak gitu demokrasi bukan cuma di pemerintahan dong. Berarti bisa di kampus, di rumah, atau di organisasi juga bisa ya? Tentu aja Is, setiap kali kita berdiskusi dan mengambil keputusan bersama, itu adalah wujud kecil dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Nah, habis itu juga kita juga harus membawa nilai-nilai demokrasi Pancasila itu ke dalam kehidupan nyata, seperti gotong royong, menghargai pendapat orang lain, dan tidak egois. Oke teman-teman, jadi kampus kita minggu depan akan melaksanakan kegiatan sosial di desa binaan. Jadi sebaiknya kita musyawarah dulu untuk menentukan apa yang harus kita lakukan. Aku ada usul nih, Betul. gimana kalau kita buat gerakan lingkungan kampus hijau? Jadi kita itu membantu warga untuk membuat taman kecil dan juga membantu untuk membersihkan lingkungan sekitar. Wah, keren tuh sih. Tapi nanti aku coba urus izinnya ke kampus sama ke kepala desanya. Aku bagian logistik, tapi aku ada usul kalau kita tuh terapin edukasi kecil tentang menjaga pentingnya menjaga lingkungan dan gotong royong. Setuju banget. Ini ya, ini contoh salah satu penerapan demokrasi Pancasila di kehidupan nyata. Jadi semuanya ngomong, semua pendapat dihargain, dan pengembalian keputusan diambil secara bersama. Dan juga hasilnya untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Nah kan, karena kita musyawarah jadinya nggak ada yang tuh yang berdebat. Karena kita musyawarah dengan asas kekeluargaan juga. Nilai Pancasila itu akan hidup kalau kita terapkan langsung, tidak hanya kata-kata, melainkan kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, aku yakin kalau di Indonesia melakukan hal kecil seperti ini, Indonesia bakal lebih rukun dan lebih maju. Demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras suaranya, tetapi siapa yang paling bijak dalam mendengar. Jangan salah gunakan kebebasan. Kita boleh berpendapat, asal tetap santun dan bertanggung jawab. Kita bisa memulai demokrasi dari hal-hal kecil, seperti diskusi kelompok, rapat kelas, bahkan dalam rumah kita sendiri. Biasakanlah bermusyawarah dan adil dalam mengambil keputusan. Jangan diam jika melihat ketidakadilan. Boleh berpendapat asal tetap santun dan menghargai sesama. Pelaksanaan demokrasi Pancasila bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita juga sebagai warga negara. Ayo wujudkan demokrasi Pancasila, berpikir bijak, bertindak adil, dan menghargai sesama.